Kenalkan, nama saya adalah Yosua. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah ide bisnis plan dari kelompok saya. Kelompok saya terdiri dari Alfredo Michael Aliandau, Wimar Alrifa Rahman, Iksan Putra Pratama, dan saya sendiri, Yosua. Ide dari bisnis plan kami adalah SETON, di mana SETON adalah singkatan dari Search to Name. SETON sendiri merupakan sebuah perusahaan yang terdiri dari 4 anggota, yaitu Wimar Alrifa Rahman sebagai CEO, Iksan Putra Pratama sebagai manajer operasional, Yosua sebagai manajer keuangan, dan Alfredo Michael Aliandau sebagai manajer pemasaran. SETON sendiri memiliki tujuan tertentu, antara lain untuk mempermudah layanan masyarakat. Kedua, untuk mengefisiensi waktu dan tempat. Ketiga, untuk menciptakan kehidupan yang lebih modern. Dan untuk misi SETON sendiri, pertama, menyediakan aplikasi SETON. Kedua, memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat atau manusia. Selanjutnya adalah kunci sukses. Kami akan menciptakan sistem kehidupan manusia menjadi lebih efektif, sesuai dengan perkembangan revolusi industri hingga sekarang, yaitu 4.0, melalui sebuah pembangunan proyek. Kami akan memanfaatkan teknologi kepada para masyarakat untuk mengejar persaingan global. Selanjutnya adalah ringkasan SETON. SETON merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. SETON berfokus untuk mempermudah masyarakat sekitar untuk memperoleh apa yang mereka inginkan dengan waktu yang singkat. SETON mencari investor untuk menanamkan modal kami, dan kami akan menarik keuntungan dari para pelanggan yang menggunakan aplikasi kami. Itu adalah cara bagaimana kami akan memperoleh biaya untuk pembuatan startup kami. Dan berikut ini adalah jenis-jenis kebutuhan untuk pembuatan startup kami dan biayanya. Bagi kami, kepuasan pelanggan adalah salah satu tolak ukur keberhasilan dari perusahaan yang telah kami buat. Oleh karena itu, kami akan memberikan sebuah layanan yang bersahabat. Berikut ini adalah beberapa layanan yang kami berikan atau kami tawarkan. Pertama adalah sistem pencarian. Yang kedua adalah sistem chat. Yang ketiga adalah cashback dan voucher. Yang keempat adalah rute toko. Yang kelima adalah antar barang. Yang keenam adalah COD atau cash on delivery. Yang ketujuh adalah lelang barang. Dan yang kedelapan adalah customer service. Selain layanan, kami juga menyediakan sebuah produk. Produk ini dapat dilihat dalam berbagai macam fitur yang dihasilkan dalam aplikasi SETON. Yang pertama adalah login. Login adalah sebuah fitur untuk masuk ke dalam aplikasi SETON menggunakan akun. Kedua adalah beranda. Beranda merupakan fitur halaman awal yang muncul secara otomatis jika kita masuk ke dalam aplikasi SETON. Yang ketiga adalah chat. Chat adalah sebuah fitur di mana kita dapat mengirim dan menerima pesan. Yang keempat adalah uang. Uang adalah sebuah fitur tempat kita dapat menyimpan uang digital. Yang kelima adalah profil. Profil merupakan tempat berisi informasi dari pengguna. Keenam adalah notifikasi. Notifikasi adalah sebuah fitur di mana user akan mendapatkan pemberitahuan mengenai aplikasi. Pemberitahuan itu bisa berupa event-event yang ada di dalam aplikasi tersebut, bisa merupakan promo yang ada pada aplikasi tersebut, dan yang lainnya. Ketujuh adalah favorit. Favorit merupakan sebuah fitur yang berisi hal-hal yang disukai oleh pengguna. Berikutnya adalah riwayat. Riwayat merupakan fitur tempat kita dapat melihat barang yang pernah kita beli atau kita akses. Yang terakhir adalah logout. Logout adalah sebuah fitur yang digunakan untuk mengeluarkan akun dari aplikasi SETON. Berikutnya adalah analisa pasar. Analisa pasar kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Perusahaan SETON merupakan sebuah perusahaan yang menghubungkan antara pengguna aplikasi atau user dengan toko-toko yang menjual berbagai macam barang yang ingin dicari oleh user. Aplikasi SETON sendiri memiliki segmentasi pasar yang mengarah kepada masyarakat sekitar yang kurang memiliki pengalaman baik dalam mencari barang ataupun dalam berbelanja, serta para pendatang yang ingin berbelanja namun tidak mengetahui di mana toko tersebut berada karena itu adalah wilayah yang asing bagi dia.
Berikutnya adalah analisis bisnis perusahaan. Perusahaan Seton menyediakan website serta aplikasi yang dapat diakses melalui PC maupun smartphone. Kami juga menyediakan fitur yang mudah untuk dimengerti oleh user kami. Kami juga menyediakan layanan yang dapat membantu masyarakat pengguna aplikasi kami atau user kami dalam memudahkan mereka mencari dan membeli barang apa yang mereka inginkan, terutama kepada para user yang belum mengetahui daerah tersebut jika mereka ingin membeli barang di daerah tersebut. Kami juga bekerja sama dengan pengusaha toko kecil dan kami memiliki kesempatan untuk menambah peluang larisnya produk yang sedang dijual oleh mereka. Kita tahu bahwa pada era ini banyak masyarakat yang mager atau malas gerak untuk membeli suatu produk. Jika pengusaha kecil tersebut tidak menjual produknya secara online, maka kemungkinan laris produknya semakin kecil karena masyarakat kita mager. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut dan tetap bisa membantu mereka, para pengusaha toko kecil, menjadi sejahtera, kami menyediakan sebuah aplikasi ini. Secara tidak langsung juga, kami membuat mereka berkontribusi dalam kemajuan teknologi dan juga dapat membantu mereka menghargai karya anak bangsa melalui perusahaan startup kami. Berikutnya adalah kompetisi dan pola pembelian konsumen. Kami menyadari bahwa kami memiliki banyak kompetitor yang memiliki layanan hampir sama dengan kami. Meskipun begitu, perusahaan kami tetap memiliki keunggulan yang dapat membantu perdagangan usaha toko-toko di Indonesia. Keunggulan yang kami miliki adalah membantu pedagang toko memasarkan produknya dan membuat mereka secara tidak langsung untuk ikut terlibat dan memajukan perusahaan startup kami. Kami juga melakukan hubungan kerjasama dengan beberapa perusahaan lain, seperti Dana dan OVO, di mana Dana dan OVO itu sendiri sudah membantu kami dalam bagian transaksi keuangan. Kami juga bekerja sama dengan pihak Gojek, di mana dalam mengantar barang, kami akan menggunakan Gojek. Kami menyadari bahwa pola perdagangan pada usaha-usaha kecil seperti toko-toko yang ada sekarang ini masih kurang efektif dalam memasarkan produk mereka. Dalam hal inilah, perusahaan kami memberikan solusi terbaik untuk permasalahan tersebut. Kami memberikan solusi terbaik itu melalui website dan aplikasi yang bisa diakses yang dapat membantu user dalam membeli dan menjual produk dengan menggunakan layanan startup kami yang bernama Seton. Berikutnya adalah strategi dan implementasi. Pada bagian strategi dan implementasi ini, kami membaginya menjadi 4 poin. Poin pertama adalah keunggulan kompetitif. Dan keunggulan kompetitif, kami menyediakan website dan aplikasi untuk semua kalangan yang dapat diakses dengan mudah. Poin kedua adalah strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran, kami akan membagikan brosur di beberapa titik yang ramai dilalui oleh masyarakat sekitar. Kami juga akan membuat akun sosial media untuk perusahaan kami, di mana kami bisa berkomunikasi dengan para masyarakat, kami dapat menyebarkannya, kami dapat mempromosikan perusahaan kami sendiri, dan juga kami dapat mempromosikan aplikasi yang kami sediakan. Kami juga akan memanfaatkan fitur iklan pada IG dan juga FB. Poin ketiga adalah strategi penjualan. Dalam strategi penjualan, kami akan memberikan kode promo sekali pakai kepada konsumen yang pertama kali melakukan registrasi akun di awal bulan. Dalam hal ini, kami berharap agar pengguna kami semakin bertambah setiap awal bulan. Yang kedua adalah free ongkir. Free ongkir ini akan diberikan kepada konsumen pada periode tertentu, seperti hari-hari nasional, hari anniversary perusahaan, tanggal-tanggal cantik, dan yang lain sebagainya. Hal yang ketiga, kami akan memberikan cashback. Kami akan memberikan cashback kepada konsumen yang telah melampaui jumlah batas pembelian pada akun tersebut. Poin keempat adalah milestone perusahaan. Dalam milestone perusahaan ini, kami mengambil jangka 3 tahun, dan kami membaginya per 6 bulan. Pada 6 bulan pertama, kami akan giat mengencarkan Seton agar mendapat investor dan relawan dalam pendanaan. Kami akan melakukan survei lokasi unit kecil ke pasar dan toko yang ada di sekitaran Pontianak. 6 bulan kedua, kami akan mendesain kerangka aplikasi Seton. Kami akan mencari relawan yang mau bekerja sama dalam pengembangan dan kemajuan aplikasi kami. 6 bulan ketiga, kami akan melakukan mitra kerja kepada pasar dan toko yang sudah kami survei. Kami akan menjalin hubungan mitra kerja yang berhubungan dengan aplikasi Seton. 6 bulan keempat, kami akan menerapkan sistem kerja. Kami juga akan melakukan praktik di setiap pasar dan toko yang sudah kami survei. 6 bulan kelima, kami akan melakukan analisis dan hasil praktik kerja lapangan. Kami juga akan melakukan evaluasi dan pembangunan aplikasi Seton. 6 bulan ke-6,
telah terbangunnya aplikasi Silton yang baik. Berikutnya adalah personal management. Personal management ini kami bagi menjadi 2 poin. Poin pertama adalah struktur organisasi. Struktur organisasi sama seperti yang telah kami tampilkan, di mana Bima Arifarama sebagai CEO, Alfredo Michael Aliandau sebagai manajer pemasaran, saya sendiri sebagai manajemen keuangan, Joshua, dan berikutnya adalah Ihsan Putra Pratama sebagai manajer operasional. Poin kedua adalah rencana personil. Rencana personil ini kami berencana untuk mengembangkan aplikasi pada saat pertama kali muncul, itu 4 orang terlebih dahulu. Karena awal mula aplikasi ini muncul, mungkin penggunanya masih terlalu sedikit. Namun kedepannya kami yakin bahwa pengguna aplikasi ini akan meningkat sehingga kami juga memerlukan tenaga kerja yang ekstra. Ini adalah business model Canvas. Dalam business model Canvas dibagi menjadi 9 bagian. Bagian pertama adalah key partner. Key partner ini kami bekerja sama dengan pemilik toko terlebih dahulu. Yang kedua adalah key activities. Kami akan menghubungkan para pemilik toko dengan customer. Kami akan menyediakan layanan delivery. Yang ketiga adalah key resource. Key resource kami antara lain manusia, smartphone, jaringan internet, aplikasi, dan pasar. Mengapa demikian? Jika tidak ada manusia, berarti tidak ada yang menggunakan aplikasi tersebut. Jika tidak ada smartphone, maka mereka tidak bisa mengakses hal tersebut. Jika tidak ada jaringan internet, mereka juga tidak bisa mengakses hal tersebut. Jika tidak ada aplikasi, apa yang akan mereka cari? Jika tidak ada pasar, apa tujuan kami menciptakan hal ini? Berikutnya adalah value proposition. Value proposition ini bagi kami sendiri, pertama, mudah diakses. Kedua, desain yang menarik. Ketiga, menghemat waktu. Keempat, mempermudah pengguna mencari toko terdekat. Kelima, menyediakan layanan delivery. Berikutnya ada customer relationship. Dalam customer relationship ini, kami akan menyediakan kode promo, free ongkir pada periode tertentu, dan juga cashback. Berikutnya ada channel. Channel kami sendiri adalah media sosial, iklan billboard, website, aplikasi, dan promosi langsung. Berikutnya adalah customer segment. Customer segment kami adalah masyarakat sekitar, pemilik toko, dan juga wisatawan yang belum mengenal daerah tersebut. Cost structure kami adalah biaya promosi dan juga biaya pembuatan aplikasi. Revenue stream di mana pendapatan kami berdasarkan pengguna jasa dan layanan, biaya admin, dan juga investor. Sekian presentasi dari saya mengenai business plan ini. Terima kasih.